Kali ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Berikut adalah definisi dan konsep modal kerja. Yang pertama, modal kerja atau working capital atau kadang disebut modal kerja bruto, mengacu pada aset lancar yang digunakan dalam operasi. Yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi seluruh kewajiban lancar. Yang ketiga, modal kerja operasi bersih atau net operating working capital didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi utang lancar yang tidak dikenakan bunga atau utang usaha dan accrual. Yang keempat, siklus konversi kas atau Cash Conversion Cycle atau CCC adalah berapa lama dana terkait dalam modal kerja atau berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut. Kita akan membahas CCC pada bagian berikutnya. Tentang risiko dan rate of return adalah sebagai berikut. Manajemen modal kerja yang efisien adalah apabila 1. Dapat menjaga investasi perusahaan pada aktiva lancar yang optimal. 2. Bisa menentukan bauran yang tepat atas pendanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi dalam aktiva lancar. Jadi manajer keuangan dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola modal kerja secara efisien harus menjaga keseimbangan antara menjaga investasi pada aktiva lancar dengan keuntungan perusahaan secara menyeluruh atau rate of return dan risiko yang dihadapi. Ada dua hal yang mempengaruhi risiko dan rate of return yang berkaitan dengan manajemen modal kerja, yaitu tingkat investasi aktiva lancar dan pemenuhan kebutuhan dana untuk modal kerja. A. Tingkat investasi aktiva lancar. 1. Tingkat produksi dan penjualan yang tertentu atau given. Tingkat aktiva lancar yang tinggi akan mengurangi tingkat risiko sekaligus akan menurunkan return on asset secara keseluruhan. 2. Tingkat penjualan yang diharapkan berpengaruh baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap, tetapi hanya tingkat aktiva lancar saja yang dapat disesuaikan dengan fluktuasi penjualan tersebut dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu alternatif kebijakan aktiva lancar. Ada 3 kebijakan. Yang A adalah kebijakan yang bersifat konservatif, mempertahankan tingkat aktiva lancar pada kondisi likuid sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kebijakan ini menyimpan aktiva lancar yang relatif tinggi, sehingga berisiko menurunkan profit. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang bersifat moderat, atau mempertahankan tingkat aktiva lancar rata-rata. Kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara dana yang terikat pada modal kerja dengan profit. Namun perlu dijaga dengan baik karena saat ada kebutuhan alat likuid yang tinggi dapat diatasi dalam rentang waktu yang wajar. Misalnya menunda pembayaran 1 minggu masih wajar. Namun apabila melampaui 1 bulan akan mempengaruhi integritas perusahaan. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan yang bersifat agresif, mempertahankan aktiva lancar pada tingkat yang rendah, yang sangat spekulatif dan berisiko. ROA atau Return on Asset akan meningkat bila didukung manajemen yang handal. Misalnya, penurunan kas akan menurunkan kemampuan perusahaan untuk segera memenuhi hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Menurunkan piutang, misalnya dengan pengetatan syarat kredit, akan menyebabkan berkurangnya pelanggan dan menurunnya penjualan. Menurunkan persediaan bisa mengakibatkan menurunnya penjualan karena pesanan yang tak dapat dipenuhi pada waktunya. Berikut yang B,
Pemenuhan kebutuhan dana untuk modal kerja. Yang pertama, penjualan yang meningkat memerlukan pembiayaan untuk memperoleh aktiva baru. Peningkatan penjualan selama periode tertentu mengakibatkan kenaikan aktiva lancar yang permanen. Aktiva permanen, aktiva tetap maupun aktiva lancar harus dibiayai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan fluktuasi aktiva atau kenaikan aktiva yang bersifat temporal dapat dibiayai dengan sumber dana jangka pendek. Yang ketiga, kebijakan pemenuhan kebutuhan modal kerja sejalan dengan kebijakan investasi pada aktiva lancar, yaitu dengan 3 pendekatan. A. Pendekatan konservatif, B. Pendekatan moderat, dan yang C. Pendekatan agresif. Untuk menganalisa keputusan dalam modal kerja, diperlukan pemahaman tentang hubungan antara biaya relatif dan risiko, dan pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat dua isu utama yang terlibat dalam manajemen likuiditas. Yang pertama, adanya trade-off atau pilihan antara risiko dan profitabilitas yang akan mempengaruhi tingkat aktiva likuid perusahaan, yaitu kas dan surat berharga. Tingkat aktiva likuid yang berlebihan akan menurunkan risiko, tetapi secara umum akan menurunkan profitabilitas yang dapat dicapai. Sebaliknya, aktiva likuid yang rendah akan meningkatkan profitabilitas atau return, tetapi juga akan meningkatkan risiko. Yang kedua, distribusi dari aktiva likuid antara kas dan surat berharga juga harus ditentukan. Bagaimana perimbangan yang paling optimal antara kas dan surat berharga tersebut? Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berbanding terbalik dengan likuiditas. Peningkatan likuiditas biasanya dibayar dengan penurunan profitabilitas. Profitabilitas bergerak dalam garis lurus atau sejajar dengan risiko. Mencari profitabilitas yang tinggi akan menghadapi risiko yang lebih besar. Siklus konversi kas atau CCC atau Cash Conversion Cycle. Yang dimaksud dengan siklus konversi kas atau CCC atau Cash Conversion Cycle adalah jumlah hari keterikatan dana pada seluruh komponen modal kerja, dimulai dari proses membuat suatu produk sampai dengan hasil penjualan produk itu diterima efektif oleh perusahaan. Proses suatu produk biasanya dimulai dari membeli atau memproduksi bahan baku, bahan setengah jadi, produk akhir, menyimpannya, menjualnya, sebagian menjadi piutang, sampai dengan diterimanya hasil penjualan. Menghitung sasaran CCC atau Cash Conversion Cycle. Pada dasarnya komponen biaya modal kerja yang sangat umum adalah pada persediaan, piutang, dan hutang dagang atau hutang usaha. Cara menghitung CCC ini adalah dengan menjumlahkan jumlah hari perputaran piutang, DSO, Days Sales Outstanding atau ACP, Average Collection Period, ditambah jumlah hari keterikatan dana pada persediaan, atau ITO, Inventory Turnover kali 365, dikurangi periode penangguhan hutang, atau rata-rata hari pembayaran hutang. Contoh penghitungannya sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai data keuangan suatu perusahaan sebagai berikut. Dalam ribuan rupiah. Penjualan bersih 3.900.000. Harga pokok penjualan 2.675.000. Persediaan 660.000. Piutang usaha 675.000. Utang usaha 150.000. Periode konversi persediaan sama dengan persediaan dibagi harga pokok penjualan per hari, sama dengan 660.000 dibagi 2675.000 dibagi 365, sama dengan 90 hari.
Periode penerimaan rata-rata sama dengan ACP atau DSO sama dengan piutang dibagi penjualan per 365 sama dengan 675.000 dibagi 3.900.000 per 365 sama dengan 63 hari. Periode penangguhan utang sama dengan utang per HPP per hari sama dengan 150.000 per 2.675.000 dibagi 365 sama dengan 20 hari. Siklus konversi kas atau CCC sama dengan 90 hari ditambah 63 hari dikurangi 20 hari sama dengan 133 hari. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, siklus atau keterikatan dana pada modal kerja perusahaan tersebut adalah 133 hari. Berarti dari mulai proses produksi sampai dengan dana efektif diterima untuk satu putaran adalah 133 hari. Apabila disetahunkan berarti perputarannya adalah 365 per 133 sama dengan 2,74 kali setahun. 2. Untuk kondisi produksi atau penjualan tetap dan modal kerja yang ada tetap, piutang plus persediaan dikurang utang usaha, kebutuhan dana modal kerja atau aktiva lancar bersih adalah 1.185.000. Kelebihan dari jumlah tersebut dapat diarahkan untuk penempatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara apabila kurang dari jumlah tersebut, manajemen harus memikirkan untuk memenuhinya. Yang ketiga, metode siklus ini dipergunakan oleh bank dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit modal kerja. Misalkan perusahaan dengan data modal kerja di atas mengajukan kredit 300 juta kepada salah satu bank dengan alasan akan meningkatkan penjualan 10%. Berikut analisis bank. CCC atau Cash Conversion Cycle sama dengan 133 hari atau 2,74 kali. Kebutuhan modal kerja untuk aktivitas yang sudah berjalan sama dengan penjualan dibagi 2,74 sama dengan 3.900.000 dibagi 2,74 sama dengan 1.423.358. Kebutuhan modal kerja untuk peningkatan omset 10% sama dengan 110% dikali 1.423.358 sama dengan 1.565.694. Modal kerja yang ada sama dengan 1.335.000. Berarti kebutuhan tambahan modal kerja untuk peningkatan omset 10% adalah 1.565.694 dikurangi 1.335.000 sama dengan 230.694. Sehingga kredit yang akan dipertimbangkan adalah 230.694. Bisa dibulatkan antara 225.000 sampai dengan 235.000. Catatan. Dalam kasus ini, pos kas dan setara kas dianggap relatif kecil dan tidak signifikan. Namun apabila pada pos ini jumlahnya besar, akan dipergunakan sebagai pengurang bagi jumlah kredit modal kerja yang disetujui. Di lain pihak, dalam praktek, hutang usaha tetap akan ada, sehingga hutang usaha tersebut tidak dihitung saat menentukan jumlah modal kerja yang tersedia. Namun apabila dengan pertimbangan bunga bank lebih kecil dari bunga utang usaha, hutang tersebut dapat diambil alih oleh bank dengan catatan selanjutnya tidak ada lagi karena sudah dibiayai oleh bank. Berikut akan kita bahas tentang manajemen kas. Kas dan surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito atau rekening koran.
Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang, keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya tergantung pada kemampuan menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktunya. Keynes telah mengidentifikasi 3 motif untuk mempertahankan kas, baik uang tunai maupun uang yang ada di bank, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk transaksi. Aliran kas masuk tidak sama dengan aliran kas keluar, maka diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha, seperti membayar tenaga upah kerja, pajak, dividen, pengadaan persediaan. Yang kedua, kebutuhan untuk berjaga-jaga. Karena ketidakpastian aliran kas pada masa datang dan kemampuan meminjam perusahaan untuk menambah kebutuhan dana, bila perusahaan dapat mengetahui dengan pasti aliran kasnya, maka kebutuhan kas untuk berjaga-jaga akan relatif kecil. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya investasi pada surat berharga dan menjualnya kembali pada saat harga surat berharga naik, atau motif spekulasi. Surat berharga merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporal, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera, dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Pembicaraan manajemen kas akan meliputi 3 hal, yaitu penentuan aktiva likuid yang optimal, menentukan metode yang paling efisien dalam pengendalian pengumpulan dan penggunaan dana, dan menentukan jenis investasi jangka pendek yang tepat bagi perusahaan. Ada trade-off atau pilihan mempertahankan kas yang cukup. Namun keuntungan dengan memiliki kas yang cukup adalah yang A. Memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga. Manajemen surat berharga yang baik akan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Yang B. Dengan memiliki kas yang cukup, perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan oleh supplier sehingga menurunkan harga beli input. Yang C. Seringkali perusahaan memperoleh kesempatan pembelian yang lebih baik dengan memiliki kas yang cukup. Misalnya, adanya promosi dari supplier. Yang D. Perusahaan akan memperoleh ranking yang lebih baik dengan mempertahankan aktiva lancar yang cukup. Risiko yang dihadapi perusahaan dengan mempertahankan kas yang kecil adalah terganggunya kegiatan sehari-hari. Bila perusahaan mengalami kesulitan kas masuk, maka pembayaran utang jangka pendek akan terganggu. Agar tidak mengalami kesulitan, diperlukan kas yang cukup. Pada saat yang sama, secara aktif, perusahaan harus mempertahankan portofolio surat berharga untuk menjaga likuiditas perusahaan. Anggaran kas atau cash budget. Manajer keuangan yang profesional harus bisa menyusun anggaran kas. Anggaran kas yaitu perkiraan atau estimasi seluruh kas masuk, baik dari operasi perusahaan maupun dari sumber lain, dan seluruh kas keluar selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada juga anggaran kas bulanan yang digunakan untuk alat monitoring ataupun pengendalian aktivitas setiap unit dalam perusahaan. Apabila anggaran kas tahunan, maka batasan waktunya adalah bulan per bulan. Sedangkan anggaran kas bulanan untuk rencana harian atau mingguan. Anggaran kas biasanya dibuat dengan menghimpun seluruh rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit. Rencana kerja masing-masing unit tersebut dibawa ke manajemen top dan setelah disetujui akan diserahkan untuk disusun atau dikompilasi oleh unit yang menyusun anggaran, biasanya di bawah manajer keuangan. Dengan adanya anggaran kas, manajemen dapat memperkirakan kapan perusahaan akan kelebihan dana, sehingga kelebihan dapat ditempatkan dalam deposito
atau kapan perusahaan membutuhkan dana yang tinggi, misalnya untuk membayar dividen, pajak, THR, hutang jatuh tempo, dan lain sebagainya, sehingga pada waktu tersebut harus menyediakan dana yang cukup. Anggaran kas juga berguna sebagai alat pengendalian manajemen terhadap unit-unit dalam perusahaan, apakah telah bekerja sesuai rencana atau ada penyimpangan dari rencana. Sebagai gambaran, perhatikan proses pembuatan anggaran kas dari PT Galat, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Anggaran kas dibuat untuk selama 6 bulan pada tahun 2011. Puncak pesanan biasanya terjadi sekitar bulan Juli hingga November, dan penjualan tertinggi terjadi pada bulan September. Semua penjualan dilakukan secara kredit, namun dimungkinkan pembeli memperoleh potongan. Syarat pembayaran adalah 210 net 60. Berarti pembeli akan memperoleh potongan tunai jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari dari saat pembelian. Dengan syarat semacam ini, pengalaman menunjukkan bahwa 20% penjualan dibayar dalam periode potongan pada bulan yang sama. 70% dari penjualan dibayar dalam bulan yang sama setelah masa pemberian potongan berakhir, dan selebihnya dibayar 1 bulan kemudian. Dalam proses produksi, biaya bahan baku dan material lainnya sebesar 70% dari penjualan. Perusahaan membeli bahan baku ini biasanya 1 bulan di muka dan dibayar 1 bulan kemudian. Misalkan proyeksi penjualan bulan Juli adalah 10 juta. Maka perusahaan membeli bahan baku pada bulan Juni sebesar 7 juta dan baru dibayar pada bulan Juli. Pengeluaran yang lain meliputi pembayaran gaji dan sewa. Pembayaran pajak dilakukan pada bulan September dan Desember sebesar 2 juta. Misalkan perusahaan mempunyai kebijakan mempertahankan saldo kas minimal 2.500.000 dan memiliki 3 juta pada bulan Juli, berapakah kebutuhan kas PT Galat Sari Juli hingga Desember? Dari tabel 13.1 di bagian atas menunjukkan proyeksi pengumpulan piutang dan pembayaran bahan baku. Baris pertama merupakan proyeksi penjualan dari Mei hingga Desember. Baris berikutnya menunjukkan pengumpulan piutang masing-masing sebesar 20% dan mendapatkan potongan sebesar 2%, 70%, dan 10%, yang dibayar 1 bulan kemudian. Ada perbedaan antara kas yang diterima dan kewajiban pembayaran dilakukan. Saldo kas minimal 2.500.000. Selanjutnya dikurangkan dengan saldo kas kumulatif untuk menentukan berapa besar perusahaan harus meminjam pada bulan yang bersangkutan. Dari tabel tersebut diketahui adanya surplus atau defisit setiap bulan dan dapat ditentukan besarnya kebutuhan kas setiap bulan. Dalam proses produksi, biaya bahan baku dan material lainnya sebesar 70% dari penjualan. Perusahaan membeli bahan baku ini biasanya 1 bulan di muka dan dibayar 1 bulan kemudian. Misalkan proyeksi penjualan bulan Juli adalah 10 juta. Maka perusahaan membeli bahan baku pada bulan Juni sebesar 7 juta dan baru dibayar pada bulan Juli. Pengeluaran yang lain meliputi pembayaran gaji dan sewa. Pembayaran pajak dilakukan pada bulan September dan Desember sebesar 2 juta. Misalkan perusahaan mempunyai kebijakan mempertahankan saldo kas minimal 2.500.000 dan memiliki 3 juta pada bulan Juli, berapakah kebutuhan kas PT Galat Sari Juli hingga Desember? Dari tabel 13.1 di bagian atas menunjukkan proyeksi pengumpulan piutang dan pembayaran bahan baku. Baris pertama merupakan proyeksi penjualan dari Mei hingga Desember. Baris berikutnya menunjukkan pengumpulan piutang masing-masing sebesar 20% dan mendapatkan potongan sebesar 2%, 70%, dan 10%, yang dibayar 1 bulan kemudian. Ada perbedaan antara kas yang diterima dan kewajiban pembayaran dilakukan.
saldo kas minimal 2.500.000. Selanjutnya dikurangkan dengan saldo kas kumulatif untuk menentukan berapa besar perusahaan harus meminjam pada bulan yang bersangkutan. Dari tabel tersebut diketahui adanya surplus atau defisit setiap bulan dan dapat ditentukan besarnya kebutuhan kas setiap bulan. Catatan: pada saat mengalami defisit, perusahaan harus mengambil pinjaman yang totalnya tampak pada baris ke-14. Sedangkan baris terakhir menunjukkan bahwa 2 bulan terakhir perusahaan mengalami surplus kas dari persyaratan kas minimal. Proses semacam ini lazim dilakukan perusahaan besar, sedang, maupun kecil. Tidak ada ketentuan untuk anggaran kas harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Harus diperhatikan besar kecilnya transaksi setiap periode. Semakin besar aliran kas harian, maka semakin baik jika dibuat anggaran kas harian. Semakin kecil aliran kas harian, semakin tidak efisien dibuat anggaran kas harian. Sistem pembayaran transaksi menentukan anggaran kas harian, mingguan, atau bulanan. Jika pembayaran transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka anggaran kas dapat dibuat bulanan. Tetapi sebaliknya, apabila sistem pembayaran tidak efisien, maka lebih baik dibuat anggaran kas harian. Sistem pembayaran ini tentunya tidak terlepas dari sistem moneter suatu negara. Di Indonesia kini telah berkembang sistem pembayaran yang semakin efisien, sehingga dimungkinkan terjadinya aliran dana yang semakin cepat. Ini tentu berpengaruh terhadap anggaran kas perusahaan. Manajemen pengumpulan kas. Pelanggan di kota lain yang akan membayar dan banknya tidak sama dengan perusahaan dapat memanfaatkan sarana RTGS atau Real Time Gross Settlement, di mana transfer uang yang bersangkutan akan masuk hari itu juga di rekening tujuan atau banknya perusahaan. Pelanggan yang memiliki bank yang sama dengan perusahaan dapat melakukan penyetoran pada kantor cabang bank yang bersangkutan di kotanya. Dan saat itu juga uang sudah masuk di rekening perusahaan. Layanan e-banking yang ditawarkan oleh dunia perbankan juga dapat dimanfaatkan oleh bagian keuangan untuk setiap saat memeriksa tagihan yang masuk ataupun saldo rekening di bank. Demikian juga kekeliruan atau perbaikan pada surat-surat tagihan dapat dikirim melalui fax atau email. Kita lanjutkan dengan pengendalian pengeluaran. Pengendalian pengeluaran yang efisien dapat memberikan hasil berupa tersedianya kas yang cukup. Seperti tujuan dari pengumpulan dana adalah mempercepat pengumpulan dan usaha memperlambat pengeluaran. Kombinasi atas pengumpulan yang cepat dan pengeluaran yang lambat tersebut akan menghasilkan tersedianya dana yang cukup. Perusahaan yang memiliki jaringan yang luas dengan berbagai bank perlu untuk memantau perkembangan dari waktu ke waktu rekening perusahaan. Setiap kelebihan dana pada bank yang bertugas melakukan pembayaran segera dikirim ke bank pusat untuk diinvestasikan dalam surat berharga. Ingatlah selalu prinsip yang utama bagi pengelola keuangan. Tagih piutang Anda secepatnya dan bayarlah hutang Anda selambat mungkin. Kita lanjutkan dengan menentukan kas yang optimal. Kas dan surat berharga yang optimal sangat tergantung atas trade-off atau pilihan antara tingkat bunga dengan biaya transaksi. Jika kondisi yang akan datang diketahui dengan pasti, maka akan sangat mudah menentukan kas yang optimal. Apabila diperkirakan perusahaan kelebihan kas, maka akan segera diinvestasikan dalam bentuk surat berharga sepanjang tidak mempersulit perusahaan untuk melakukan pembayaran. Jika tak ada biaya transaksi dan surat berharga dapat diubah menjadi kas seketika, maka perusahaan sebenarnya tidak memerlukan kas. Dalam kondisi kepastian, salah satu model yang paling sederhana untuk menentukan kas yang optimal adalah dengan metode Economical Order Quantity atau EOQ, seperti yang dipergunakan dalam manajemen persediaan. Konsep dasar manajemen kas dalam model ini bahwa carrying cost
atas menahan uang tunai. Opportunity cost atas bunga yang hilang adalah sama dengan biaya tetap untuk mengubah surat berharga menjadi uang tunai atau kas. Model manajemen kas oleh Baumol menghitung tingkat kas yang optimal dan transfer yang optimal dan surat berharga menjadi kas yang akan meminimumkan biaya total manajemen kas. C sama dengan 2B T per I, di mana C sama dengan tingkat transfer kas yang optimal. T sama dengan penggunaan kas total untuk satu periode. B sama dengan biaya atas setiap transaksi atau menjual surat berharga. I sama dengan tingkat bunga yang dipergunakan atas surat berharga. Rata-rata kas untuk satu periode adalah sebesar C per 2. Dengan demikian, maka total biaya setiap periode untuk mempertahankan kas adalah sebesar sama dengan B dalam kurung T per C ditambah I dalam kurung C per 2. Asumsi yang dipergunakan oleh Baumol adalah bahwa A. Pengeluaran terjadi secara terus-menerus. B. Penerimaan atau aliran kas masuk terjadi dalam jumlah bulat atau lamsam untuk interval yang sama. Asumsi dalam model ini adalah bahwa perusahaan memiliki permintaan kas yang relatif konstan setiap periode. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual surat berharga. Jadi model EOQ atau Economic Order Quantity adalah B dikali T per C ditambah I dikali C per 2. B adalah biaya tetap transaksi yang diasumsikan independen atau tidak dipengaruhi terhadap banyaknya transfer. T adalah total permintaan kas selama periode tertentu, dan I adalah tingkat bunga atas surat berharga yang diasumsikan konstan selama periode tersebut. T per C menunjukkan banyaknya transaksi dilakukan selama periode itu, dan jika dikalikan dengan biaya tetap, setiap kali transaksi akan sama dengan total biaya tetap selama satu periode. C per 2 menunjukkan rata-rata kas, dan jika dikalikan dengan tingkat bunga, maka sama dengan laba yang hilang, karena kita menahan uang kas. Semakin besar C, maka akan rata-rata kas juga besar. Berarti investasi pada surat berharga menjadi kecil, yang akhirnya pendapatan dari surat berharga menjadi semakin kecil. Kas yang optimal adalah C sama dengan akar 2B kali T per I. Untuk memberikan gambaran, misalkan kebutuhan kas selama satu periode adalah 8 juta, biaya tetap setiap transaksi adalah 400, dan tingkat bunga yang berlaku 15%. Maka besarnya kas yang optimal adalah sebesar C sama dengan akar 2 kali 400 dikali 8 juta dibagi 0,15 sama dengan 206,559. Transaksi yang optimal 206,559 dan rata-rata kas adalah 206,559 bagi 2 sama dengan 103,278. Frekuensi transaksi adalah 8 juta dibagi 206,559 sama dengan 38,73 kali. Penggunaan metode ini menghadapi kesulitan di dalam mengukur biaya tetap karena mencakup biaya eksplisit serta implisit. Biaya tersebut meliputi biaya transaksi, waktu yang diperlukan untuk menangani pembukuan dan pengadaan. Metode ini juga hanya dapat diterapkan apabila asumsi bahwa permintaan dana setiap periode konstan. Batasan lain adalah bahwa dalam kenyataannya pembayaran tunai sulit diproyeksikan. Model manajemen kas. Manajemen kas dan surat berharga pada prinsipnya sama dengan manajemen persediaan. Basic stock diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar.
Safety stock dimaksudkan untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga, sedangkan anticipation stock diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan masa datang. 1. Economical Order Quantity atau EOQ adalah pengadaan yang paling optimal secara periodik dengan biaya yang paling rendah. 2. Penerapan EOQ di dalam manajemen kas. Biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu tinggi adalah sebesar opportunity cost atas dana tersebut, karena kas merupakan non-earning asset. 3. Sedangkan biaya atas dipertahankannya kas dalam jumlah yang terlalu kecil adalah berupa biaya pengadaan kas dalam jangka pendek, termasuk ketidakmampuan untuk memanfaatkan potongan tunai, biaya transaksi meminjam dana, dan mengubah surat berharga menjadi kas. Berikut adalah model EOQ atau Economic Order Quantity untuk manajemen kas. Jadi di sini merupakan persediaan kas, di mana pada sumbu vertikal adalah cash balance, pada sumbu mendatar adalah waktu. Jadi cash balance itu berada pada ketinggian C, kemudian pada sewaktu-waktu menjadi 0, menjadi C lagi, dan 0 lagi, selalu bergerak di antara 0 dan C, di mana untuk rata-ratanya adalah C dibagi 2. Berikut adalah kurva saldo kas optimal. Ada 3 kurva. Yang pertama adalah kurva total biaya, yang kedua adalah kurva holding cost atau biaya menyimpan kas, dan kurva biaya pengadaan kas. Untuk kurva total biaya, awal biaya tinggi, kemudian menurun dan meninggi kembali. Saat biaya paling rendah, inilah saldo kas paling optimal karena biaya paling rendah. Untuk kurva holding cost, awalnya biaya tinggi, kemudian semakin besar kas, biaya semakin kecil. Dan kurva biaya pengadaan kas, awalnya rendah, kemudian semakin banyak kas, biaya semakin tinggi. Berikut adalah kurva model batas pengawasan manajemen kas. Kurva ini memperlihatkan bahwa cash balance berada pada batas atas H dan batas bawah terakhir adalah 0. Sedangkan Z adalah cash balance yang optimal. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang model stokastik. Dalam kondisi ketidakpastian pembayaran kas sangat besar, maka model EOQ tersebut tidak dapat diterapkan, dan model lain harus dikembangkan. Model Miller-Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu, secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi kas. Ide dasar model ini adalah apabila jumlah kas mencapai batas atas, maka perusahaan membeli surat berharga untuk menurunkan kas. Sebaliknya, apabila mencapai batas bawah, maka perusahaan menjual surat berharga untuk menambah kas. Selama kas berada di antara batas atas dan batas bawah, maka perusahaan tidak melakukan transaksi. Seberapa besar batas atas dan batas bawah ini sangat tergantung oleh biaya tetap untuk setiap transaksi surat berharga dan opportunity cost karena menahan kas. Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa biaya tetap diketahui dan biaya tetap untuk menjual surat berharga adalah sama dengan biaya tetap untuk membeli. Miller-Orr menentukan batas atas sebesar H dan batas bawah 0. Untuk lebih jelasnya, model ini tampak di dalam gambar di bawah ini. Bila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan membeli H-Z rupiah surat berharga, sehingga saldo kas yang baru menjadi sebesar Z. Ketika keseimbangan kas mencapai 0, perusahaan menjual sebanyak Z rupiah surat berharga,
dan saldo kas menjadi sebesar Z kembali. Apabila diperlukan waktu untuk mengubah surat berharga dalam bentuk kas, maka batas bawah dapat dinaikkan. Demikian pula dengan batas atasnya. Untuk menentukan nilai H dan Z yang optimal, tergantung tidak hanya pada fixed dan opportunity cost saja, tetapi juga tingkat fluktuasi kas. Nilai Z yang optimal adalah Z sama dengan akar pangkat 3 BR kuadrat dibagi 4I, di mana B adalah biaya tetap untuk transaksi surat berharga. R kuadrat adalah varians kas masuk bersih setiap hari, dan I adalah bunga harian surat berharga. Nilai optimal H adalah 3Z. Model Miller-Orr ini akan meminimumkan biaya total manajemen kas. Sekali lagi dengan asumsi bahwa aliran kas bersifat random. Meskipun rata-rata kas tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi kira-kira sebesar Z ditambah H dibagi 3. Untuk lebih jelasnya, misalkan biaya tetap setiap transaksi B sebesar 500, kemudian R kuadrat sebesar 1000, sedangkan bunga I sebesar 18% dengan perhitungan 1 tahun sama dengan 360 hari, maka besarnya nilai Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan akar pangkat 3 kali 500 dikali 1000 dibagi 4 kali 0,18 dibagi 360 sama dengan akar pangkat 3 dari 1.500.000 dibagi 0,002 sama dengan akar pangkat 3 dari 750 juta sama dengan 908,56. Untuk H-nya adalah 3 kali 908,56 sama dengan 2.725,68. Model manajemen kas oleh Miller-Orr dengan asumsi bahwa perubahan kas perusahaan bersifat random. Saldo kas dibiarkan menyimpang sampai mencapai tingkat setinggi H atau tingkat terendah R. Saldo kas kemudian dikembalikan pada tingkat Z dengan menginvestasikan kelebihan kas pada surat berharga atau dengan menjual surat berharga untuk memperoleh kas. 2. Formula untuk menghitung biaya yang meminimumkan Z dan H adalah Z sama dengan akar pangkat 3 BR kuadrat per 4I, di mana H sama dengan 3Z, di mana Z sama dengan optimal return point. B sama dengan biaya transfer atau transaksi surat berharga. R kuadrat sama dengan varians aliran kas masuk bersih harian. I sama dengan bunga harian untuk investasi pada surat berharga. Model Miller-Orr yang lalu telah kita pelajari lebih fleksibel dan mudah untuk diterapkan. Berikut adalah kurva treasury yield, di mana pada sumbu tegak yield dalam persentase dan pada sumbu datar adalah tahun jatuh temponya. Di mana di sini yield dalam persentase awalnya menaik dan kemudian dengan berjalannya waktu akan mengalami penurunan. Penanaman dana jangka pendek dalam surat berharga. Pada dasarnya, dana perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek juga dapat dioptimalkan agar memberikan penghasilan kepada perusahaan. Dana gaji pegawai yang telah tersedia di awal bulan dan pembayaran gaji dilakukan akhir bulan misalnya, dapat ditempatkan sebagai deposit on call di bank. Dana untuk pembayaran hutang yang akan jatuh tempo 1 sampai dengan 3 bulan yang akan datang dapat ditempatkan sebagai deposito di bank. Dana-dana jangka pendek yang dapat ditahan lebih lama misalnya cadangan pesangon, cadangan pensiun, cadangan THR, cadangan bonus atau dividen, dan lain-lain bisa ditempatkan pada surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Tentu saja kemungkinan ada dana yang belum diketahui peruntukannya. Memang ada kelebihan kas dari yang dibutuhkan, dapat ditempatkan pada surat berharga.
Sebelum manajemen memutuskan untuk menempatkan dana pada surat berharga, ada variabel-variabel yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, keamanan atau safety dari surat berharga yang akan dibeli. Keamanan ini tentulah menyangkut siapa dan bagaimana reputasi penerbit surat berharga tersebut. Yang kedua, kemudahan menjual kembali atau liquidity. Walaupun suatu surat berharga dianggap aman, jika dimiliki sampai jatuh temponya, tidak berarti mudah dijual sebelum jatuh tempo. Kalaupun berhasil, mungkin dengan jual rugi. Hasil yang akan diperoleh atau yield, hal ini berkaitan dengan bunga. Kalau surat berharga yang adalah obligasi yang tidak membayar bunga atau dijual dengan harga diskon, kerugian akan terjadi apabila dijual sebelum jatuh tempo sementara tingkat bunga sedang naik. Yang keempat, tanggal jatuh tempo atau maturity. Semakin lama waktu jatuh temponya, semakin besar hasil yang dijanjikan. Namun semakin besar pula resikonya atau yield risk. Berikut adalah ringkasan dari manajemen modal kerja dan pendanaan. Modal kerja adalah merupakan investasi perusahaan pada berbagai aktiva jangka pendek. Manajemen modal kerja pada umumnya mencakup proporsi yang lebih besar dari total aset perusahaan. Kas dan surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk, seperti deposito, rekening koran, dan lain-lainnya. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Investasi jangka pendek dalam modal kerja bersifat temporal. Apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera, dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Manajemen kas akan meliputi 3 hal, yaitu penentuan aktiva liquid yang optimal, menentukan metode yang paling efisien dalam pengendalian pengumpulan dan penggunaan dana, dan menentukan jenis investasi jangka pendek yang tepat bagi perusahaan. Terdapat 2 isu utama yang terlibat dalam manajemen likuiditas. 1. Adanya trade-off antara risiko dan profitabilitas akan mempengaruhi tingkat aktiva likuid perusahaan, yaitu kas dan surat berharga. Tingkat aktiva likuid yang berlebihan akan menurunkan risiko, tetapi secara umum akan menurunkan profitabilitas yang dapat dicapai. Sebaliknya, aktiva likuid yang rendah akan meningkatkan profitabilitas atau return, tetapi juga akan meningkatkan risiko. Yang kedua, distribusi aktiva likuid antara kas dan surat berharga juga harus ditentukan. Bagaimana perimbangan yang paling optimal kas dan surat berharga tersebut? Economical Order Quantity atau EOQ adalah pengadaan yang paling optimal secara periodik dengan biaya yang paling rendah. Ide dasar model Miller-Orr adalah apabila jumlah kas mencapai batas atas, perusahaan membeli surat berharga untuk menurunkan kas. Sebaliknya, apabila mencapai batas bawah, perusahaan menjual surat berharga untuk menambah kas. Kriteria yang dipergunakan untuk memilih portofolio surat berharga yaitu yang pertama, keamanan atau safety dari surat berharga yang akan dibeli. Keamanan ini tentulah menyangkut siapa dan bagaimana reputasi penerbit surat berharga tersebut. Yang kedua, kemudahan menjual kembali atau liquidity. Walaupun suatu surat berharga dianggap aman, jika dimiliki sampai jatuh temponya, tidak berarti mudah dijual sebelum jatuh tempo. Kalaupun berhasil, mungkin dengan jual rugi. Yang ketiga, hasil yang akan diperoleh atau yield. Hal ini berkaitan dengan bunga. Kalau surat berharga yang dibeli adalah obligasi yang tidak membayar bunga atau dijual dengan harga diskon, kerugian akan terjadi apabila dijual sebelum jatuh tempo, sementara tingkat bunga sedang naik. Tanggal jatuh tempo atau maturity semakin lama waktu jatuh temponya, semakin besar hasil yang dijanjikan. Namun semakin besar pula resikonya atau yield risk-nya.